Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kabar baik di sini. Berjumpa lagi dalam episode Siraman Rohani Kristen bersama saya Andi Anggoro selaku Ketua Divisi 3 Bidang Pelayanan dan Doa Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung periode 2023-2024. Kabar baik yang akan saya bagikan kepada teman-teman terambil dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ayat emasnya terambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam perjalanan hidup, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Mungkin hari ini teman-teman sedang mengalami masalah, pergumulan, tekanan, kegagalan, bahkan kekecewaan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam keadaan sulit, tekanan, kegagalan, bahkan sampai pada titik terendah dalam hidup kita. Seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mengandalkan kekuatan orang lain. Sampai pada akhirnya kita tidak menemukan jalan atau solusi. Kembali pada topik yang di awal, setiap manusia akan diperhadapkan dengan masalah. Selama kita hidup, kita akan menghadapi yang namanya masalah, kecuali setelah kita nanti meninggal. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi, tentunya kita juga mengalami yang namanya masalah, baik finansial, konflik batin dengan teman, kemudian dengan sahabat, dengan dosen, bagaimana cara kita mengatur waktu, kurang mengontrol emosi dan kekhawatiran kita terhadap masa depan ketika kita nanti sudah lulus, dan mungkin kita saat ini juga sedang mengalami depresi, stres, putus asa, dan banyak mungkin tugas yang menumpuk. Selain itu, mungkin saat ini teman-teman juga sedang mengalami atau sedang dijauhi oleh teman, dipojokkan, dikucilkan, bahkan disalahkan dalam lingkup pertemanan atau dalam organisasi. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah, dan kita sadari adalah, kita menganggap hal tersebut
bahwa pencobaan-pencobaan tersebut sebagai sebuah kebahagiaan. Mungkin terkesan aneh gitu ketika kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, tetapi justru firman Tuhan mengatakan bahwa kita menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Nah, kita tahu bahwa kita harus menganggap sebuah pencobaan-pencobaan yang hadir dalam hidup kita itu sebuah kebahagiaan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa sebab ketekunan itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah atau pencobaan. Justru saat kita berjalan dalam Tuhan, justru kita saat sedang berada dalam jalannya Tuhan, kita akan banyak mengalami pergumulan, badai, angin ribut dalam hidup kita. Seringkali yang menjadi kelemahan kita adalah kita tidak mampu mengandalkan kepercayaan kita kepada Yesus, dan justru seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Nah, seringkali kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita merasa mampu terhadap hal ini, kita merasa sombong, tetapi pada dasarnya adalah kita harus mempercayakan semua yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita berpengertian dan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena ketika kita juga mengandalkan dan bersandar pada pengertian kita sendiri, yang kita temui adalah kekecewaan, bukan solusi dalam kehidupan kita. Nah, seringkali juga kita membiarkan Yesus tidur dalam hidup kita. Padahal Yesus adalah sahabat sejati yang akan mendengarkan cerita kita, keluh kesah kita, masalah yang sedang kita alami, dan memberikan solusi kepada kita. Nah, mungkin seringkali yang tidak kita sadari adalah keberadaan Tuhan, keberadaan Yesus sebagai sahabat kita. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di sisi kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Itu mungkin yang sering kita tidak sadari. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita mungkin seringkali bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan pada Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, di ayat ini mengingatkan kita, mengajarkan dan menegur setiap kita lagi bahwa ketika kita menghadapi suatu pencobaan, masalah dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semua apa yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, maka Tuhan akan menambahkan hal tersebut. Jadi yang utama adalah, pertama yang harus kita lakukan adalah ketika mungkin kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang mungkin berat dan di luar kemampuan kita, yang kita berpikir di luar kemampuan kita, maka kita harus mencari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan artinya juga dalam setiap perencanaan dalam hidup kita, kita melibatkan Tuhan. Dan sedikit juga aku bercerita mengenai perjalanan iman aku sebelum aku menjadi
ketua divisi 3 di unit kegiatan Kristen ini. Dulu aku tahun 2020 itu masuk sebagai ketua tim musik, dan kemudian tahun berikutnya menjadi anggota divisi 3, dan saat ini menjabat sebagai ketua divisi 3. Nah, dalam perjalanan itu tahun kemarin sebenarnya saya tidak ingin mengajukan diri saya, dan saya mungkin sudah cukup dan ingin mencari pengalaman baru gitu, mengeksplor lagi di tempat lain dan tidak di UKM Kristen. Tetapi orang-orang di dalam menginginkan dan mengharapkan saya untuk melanjutkan di divisi 3 ini. Itu menjadi pergumulan saya karena bertentangan dengan hati dan keinginan saya gitu. Karena saya sudah ingin stop dan tidak ingin melanjutkan, tetapi orang-orang di sana UKM Kristen inginkan saya untuk melanjutkan. Dan ini menjadi pergumulan, dan sampai pada suatu hari ketika saya sedang berada di metro, saya berjumpa dengan seorang nenek-nenek, beliau seorang Advent, dan kemudian saya bertanya-tanya dan berdiskusi mengenai apa yang saya alami gitu. Dan kemudian beliau menyarankan itu adalah ujian daripada imanmu, bagaimana kamu menghadapi hal itu tersebut. Nah, dalam pergumulan itu jujur aku sangat bingung gitu, bagaimana menghadapi hal ini, karena dari dalam diriku sudah ingin tidak melanjutkan, tetapi orang-orang ingin aku tetap berada di situ dan menjadi ketua divisi 3. Menjadi pergumulan yang cukup berat dan cukup lama mempertimbangkan hal tersebut, dan pada akhirnya saya tidak mampu lagi gitu untuk bagaimana memutuskan hal ini. Tetapi yang belum saya lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini ketika saya berdoa dan memutuskan sebelum saya mengambil jabatan ini, ketua divisi 3 ini, saya berdoa kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku akan menyerahkan seluruhnya hidupku kepadamu. Jika aku mengambil jabatan ini, aku menyerahkan semua dalam tangan-Mu juga Tuhan. Itu sebelum saya memberikan deal atau saya memberikan informasi kalau saya menerima tawaran tersebut. Setelah itu kemudian berjalan, dan ternyata Tuhan melancarkan semuanya, dan awalnya saya cukup ragu dan saya tidak bisa mengikuti karena saya sebenarnya sudah memiliki rencana-rencana lain, plan-plan lain di organisasi-organisasi lain. Tetapi Tuhan memberkati, dan sampai dengan saat ini banyak sekali kejutan-kejutan yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Banyak sekali Tuhan yang hal-hal yang tidak di luar ekspektasi saya, tetapi Tuhan ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, itu semua berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan saat ini. Dan hal itu juga sama dengan ketika saya mengalami pergumulan ketika saya memilih jurusan di ilmu hukum. Saya bimbang antara jurusan yang satu dengan peminatan yang satu dengan peminatan yang lain. Dan ketika teman-teman saya KKN, saya belum KKN, di situ saya memutuskan untuk bagaimana saya memilih peminatan yang tepat untuk saya. Dan di situ saya juga memutuskan untuk, karena saya sudah bingung, saya memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku memutuskan untuk memilih ini dengan pertimbangan-pertimbangan, dan akhirnya aku berdoa dan berkonsultasi dengan Tuhan, dan sampai dengan saat ini. Dan banyak juga Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dan mungkin itu pengalaman gitu dari pribadi atau spiritual saya, iman saya kepada Tuhan yang bisa saya sharingkan dan bisa menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Nah, dalam itu tadi intinya adalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan apapun yang akan kita lakukan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu
rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan gitu. Rencana Tuhan itu adalah rancangan yang baik, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya ketika kita memiliki rencana, mungkin kita berbanding terbalik gitu, berbeda dengan rencana Tuhan. Karena ya harus kita sadari bahwa ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin itu adalah rencana Tuhan, dan saya percaya dan saya sudah mengalami hal tersebut gitu. Jadi kita harus percaya terhadap rencana yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus menyadari tersebut gitu. Proses tersebut kita harus sadari bahwa itu adalah rencana dan bagian dari Tuhan gitu. Dan saya juga percaya bahwa setiap dari rencana Tuhan dalam hidup kita, sejak kita dalam kandungan, dalam rancangan Tuhan, semua yang ada dalam hidup kita, yang akan terjadi dalam hidup kita, sudah ditentukan dan sudah difirmankan oleh Tuhan. Dan saya juga mempercayai hal tersebut. Kembali pada tema kita, percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, sebab jika kita tidak memiliki kepercayaan, tidak memiliki iman kepada Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita perbuat tadi. Sebagaimana tercantum dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya iman itu adalah mati ketika kita tidak melakukan perbuatan. Maka dari kesetiaan, dari kekhawatiran tadi, kemudian tentang rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kita juga, Tuhan akan menolong hal tersebut. Dan kunci daripada kita untuk diberkati oleh Tuhan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan daripadanya. Mari kita terus percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan, dalam setiap rencana-rencana dalam hidup kita. Sebagaimana ayat emas kita dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Seperti perjalanan iman saya juga, perjalanan saya di UKM Kristen, ketika saya setia dalam jabatan sebagai ketua musik, kemudian sebagai anggota, kemudian saat ini sebagai ketua divisi 3, saya percaya bahwa itu adalah sebuah bentuk dari promosi dari Tuhan. Ketika saya juga setia dalam perkara-perkara kecil gitu. Firman Tuhan juga berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Dan mungkin kembali lagi aku mereview bahwa marilah kita senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan, dan dalam setiap hidup kita, dalam setiap perencanaan hidup kita, sebagaimana ayat emas kita pada hari ini. Amin. Demikianlah sharing yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga ini bisa menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam iman kita menghadapi setiap pencobaan-pencobaan. Marilah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.